Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, sudah liburan ya. Cuma nanti kita akan bahas konten kemarin Selasa atau 18 April 2023, market terakhir sebelum liburan yang cukup menarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab saya dari waktu. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena untuk konten setiap hari dari channel saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana kemarin Selasa transaksinya sudah mulai rame 11,033 triliun, padahal hari terakhir liburan ya, dengan pergerakan asing juga net buy sangat agresif. Total 1,38 triliun, dominan di pasar reguler 1,32 triliun, dan di pasar negonya 57 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing aja di kemarin Selasa itu ya. Ada BBCA, masih Big Bang kita 398 miliar, Astra 211 miliar, Telkom 159 miliar, Adaro 144 miliar, Bank Mandiri 108 miliar, BBNI 108 miliar, Yeti Tractor 90 miliar, BBRI 51 miliar, ITMG 38 miliar, Film 28 miliar, CTRA 21 miliar, Excel 17 miliar, NCKL 17 miliar juga, BTPS 13 miliar, KLPF 10 miliar, Alfamart 9 miliar, IJBP 9 miliar, INDF 9 miliar, dan PTBA 9 miliar. Kita langsung masuk saham-saham jualan asing. Ada SMGR 31 miliar, Pegas 22 miliar, DMMX 18 miliar, Cepin 9 miliar, Arto 8 miliar, BCTM 7 miliar, Gudang Garam 7 miliar, Saratoga 7 miliar, MNCN 5 miliar, Sido Muncul 3 miliar, LPPF 3 miliar, Antam 3 miliar, Tower 3 miliar, dan Mitratel 600 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG ya. Cuman sebelumnya ini berhubung saya bikin konten tanggal 20 April ya, dan antara Jumat kalau nggak Sabtu sudah Idul Fitri. Jadi saya pengen mengucapkan juga selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman semua yang merayakan. Seperti itu. Nanti mungkin saya post hari ini atau besok. Sepertinya hari ini sih. Cuman ya itu. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurangnya dari saya, dan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Terus juga berhubung sudah mau week terakhir ya untuk bulan April, nanti insya Allah besok Minggu 23 April akan ada pendaftaran untuk grup Telegram bulan Mei. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, nanti tinggal stay tune aja postnya besok ya, pendaftaran di bulan April untuk CCS bulan Mei. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG aja, di mana view masih on track. ISG berada di area pullback 0,618 sampai 0,786. Terlihat ada pelemahan memang, tapi masih dua sisi ya, antara reversal, kalau enggak ini mau bikin continuation. Sebenarnya kalau dari flow-nya IHSG, saya ini sangat optimis kalau itu adalah continuation. Kenapa? Ya teman-teman perhatikan aja satu mingguan terakhir nih, kalau mau kita lihat flow-nya IHSG sangat galak nih, dari 17 Maret sampai 17 April. Satu bulan terakhir ini asing inflow sangat ganteng ya. Bahkan sudah membayar lunas ketika koreksi di sini, outflow ketika koreksi ya, sudah mulai inflow lagi di beberapa waktu ke belakang. Makanya saya sebenarnya optimis kalau ini bukan reversal tapi continuation dengan target 7100. Cuman memang kalau buy price action ya, selama dia nggak jebol 6750 itu oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 6750, ada potensi pelemahan dulu, even inflow-nya bagus. Nah itu yang what to buy-nya bagus atau inflow-nya bagus, tapi price action-nya koreksi, itu bisa dimanfaatkan buat koreksi lagi, buat dikoleksi seperti itu. Jadi ya harus dikombin antara kita entry exit dan juga alasan, entah itu fundamental, pandarmologi, flow, foreign flow, dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya itu sih, saya optimis market bagus. Kalau kita perhatikan memang tahun lalu habis lebaran ya, itu 10 Mei habis lebaran, buka lebaran dibanting itu karena liburannya katalis yang nggak bagus. Kalau sekarang saya juga sebenarnya kalau kita lihat market baru pada koreksi, tapi koreksinya sehat karena baru kena R ya. Ini benchmark saya kripto, mereka baru pada kena resisten, akhirnya koreksi. Jadi suatu yang wajar, bukan koreksi karena katalis. Dan ya ISG pun juga flow-nya sangat bagus, sudah kita lihat tadi. Jadi ya saya rasa sih liburan kali ini semoga aja aman ya.
Dan ya semoga nanti market buka kalau nggak salah tanggal 26 ya, 26 278, kalau nggak 26 ya 27 market sudah buka. Nanti IHSG breakout high yang pertama di sini 6840 ya. Kalau break 6840 di sini kan dia start higher high ya. Di sini kan dia terlihat konsolidasi lower high lower low. Nah, di sini kan dia sudah low high higher low same high higher low same high lagi. Kalau misalkan dia break dari 6840, dia higher low higher high, nah sudah indikasi yang bagus. Tinggal break 6870 high di structure yang lebih besar, dan setelah itu target terdekat di 6962. Cuman yaitu untuk arahnya ada di sekitar 7100. Dan ya tinggal pilih saham-saham yang flow-nya sedang bagus, properti, terus juga komoditas, terus juga banking, finance, itu cakep-cakep semua. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko juga. Apalagi ini bulan-bulan pembagian dividen ya, harusnya top, sekalian dapat capital gain, sekalian dapat sahamnya. Oke, kita akan masuk aja ke saham-saham yang dijoin asing. Saya pengen coba bahas dari Pegas. Sayang banget close-nya belum di atas 1430 ya, jadi kita biarkan dulu aja. Sudah kita bahas kemarin soalnya, kalau teman-teman cari view-nya bisa cek video kemarin aja. Arto masih lower low, belum pengen saya bahas. Gudang Garam belum pengen juga. Tower kemarin sudah kayak bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Tower bisa cek video kemarin. Kurang ada yang menarik untuk yang dijualin asing, pergerakannya kecil-kecil. Saya masuk ke yang dibeli asing aja deh. Saya pengen bahas BBCA. Ini yang paling konsisten diakumulasi oleh asing. Dan by price action pun dia juga cakep, dimana hari ini BBCA berhasil naik 1,11%. Ini ya agak beda candlenya ini. Tanggal berapa ya? 30 Maret. Ini 30 Maretnya di sini. Yang ini 30 Maretnya masih cakep. Oke, kita bahas saja. Apa namanya? Kemarin Selasa BBCA berhasil naik 1,1%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus, dan flow-nya pun juga bagus. BBCA ini adalah saham apa ya? Saham ibaratnya kalau menurut saya saham beli terus merem lah kalau BBCA ini ya, karena ya dia top dari tahun berapa, selalu uptrend, konsisten, bagi dividen, kinerjanya juga, dan ya sampai sekarang pun juga sudah mau menuju all time high lagi untuk BBCA ini. Terakhir dia tergelincir ya dari sini tuh, all time high-nya 9.200, dia koreksi sampai 7.800, sempat rebound membentuk higher low, dan sekarang sudah higher high lagi. Kalau kita pakai patokan candle di sini, menariknya bisa lihat sebuah ascending kalau menurut saya di sini ya. Nah, ini ada ascending dari BBCA dan dia sudah berhasil breakout low, high, higher low, higher high, dan seterusnya. Another view juga bisa juga dia bikin bullish flag di sini. Nih, bullish flag dengan targetnya pun juga bagus untuk si BBCA ini. Yang jelas kalau menurut saya ada arah upside dari BBCA, yang mana targetnya itu adalah di sini 9175, kita tarik sampai bawah 7850. Nah, dan ini adalah beberapa target dari BBCA. Kalau misalkan besok dia berhasil break 9175, which is itu all time high ya, target kenaikan BBCA itu ada di 9750 sampai 10125, seperti itu. Ditambah juga dengan selain price action yang bagus, flow-nya pun juga sangat cakep untuk BBCA ini. Kemarin Selasa akumulasi ganteng, ditambah juga konsisten akumulasi belakangan ini. Jadi so far sangat so good, dan ya arahnya menuju all time high kalau menurut saya. Inilah juga yang kenapa saya bilang IHSG arahnya bagus ya, karena saham-saham dongkraknya bentuknya kayak gini ya. Jadi ya itulah seperti itu. Untuk support saya rasa di sini 88 lah, 88 sampai 86 ya, itu support dari BBCA. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan 9175 lalu 9750 sampai 10125, seperti itu. Arahnya bagus, targetnya all time high, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BBCA saya pengen bahas Astra juga yang sudah keluar dividennya ya, yieldnya bagus dan lain sebagainya. Cuman saya pengen bahas dari price actionnya aja. Oke, target terakhir dari Astra, dimana kemarin Selasa juga dia naik 3,21%, candlenya cukup menarik, volumenya sangat bagus, breakoutnya. Ini ya dividennya kalau nggak salah. Oh, ini baru pengumuman itu, pengumuman Labco. Coba lihat dari price actionnya sudah bagus, walaupun Labco ya baru keluar kemarin. Nah,
Kita bahas di mana sebelumnya Astra ini saham downtrend. Even sampai sekarang pun kalau menurut saya masih downtrend ya, karena dia masih belum breakout structure besarnya. Di sini dia mulai all time high 2017, lower high lower low, sedang mencoba untuk breakout tapi masih belum dikasih. Kemarin terakhir tergelincir, dia turun dari sekitar 7.200 sampai bottom di 5.200. Dan di sana dia berhasil rebound menguat sampai sekarang ada di 6.425, membentuk sebuah uptrend channel yang rapih dan ini sudah mau kena target kalau menurut saya. Terakhir dia koreksi sampai sini ya, ini naik turun breakout. Nah, di sini dia area buy 5.700 ini pas di 0,786 tambah juga uptrend line, dan setelah itu dia menguat sampai sekarang di 6425. Berhubung Astra sudah closing bagus dan sudah closing di atas high, saya rasa targetnya sekarang besar, change-nya ke 6.500 sampai 6.675. Itu target Astra saat ini. Setelah itu baru saya rasa perlu wait and see lah untuk melihat apakah Astra bisa breakout atau enggak. Karena kalau kita lihat ini area 6566 ini sudah persimpangan jalan ya. Dia ada target higher high, ada downtrend line. Kalau nggak salah juga ada area pullback di situ itu. Nah kan, pas nih di 0,618 sampai 0,786. Jadi memang ini sepaket di sini dan ya. Kalau misalkan teman-teman punya barang, tinggal pasang trailing stop aja. Kalau kena 65 sampai 66 ya. Perkara ambil dividen atau enggak, itu pasti dividen trap bakalan ada juga karena yieldnya cukup besar. Jadi ya kembali ke strategi masing-masing. Kalau average-nya average trading, ya kalau menurut saya amannya lebih baik ambil capital gain. Tapi kalau teman-teman memang investasi di Astra, silakan ambil dividennya karena itu adalah upah teman-teman membeli Astra International seperti itu. Untuk support saya rasa di sini ya sekitar 62 sampai 63 support dari Astra saat ini, dan target di area tadi yang penting sama batasi resiko. Kita lihat ke belakang, walaupun sebelumnya dia konsisten distribusi, cuman beberapa waktu ke belakang sekitar 1 mingguan ya ada akumulasi yang cukup masif, kemarin Selasa pun juga, dan ini tanda-tanda dari yang bagus untuk dividennya. Cuma itu menurut saya kembali ke masing-masing aja, sesuaikan strateginya untuk perkara dividen ya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Astra kita lanjutkan, saya pengen bahas Adaro. Ini kalau menurut saya juga sudah bagus. Adaro ini siap bullish lah, karena juga bulan selanjutnya jatahnya si Adaro ya, dimana kita tahu kalau Adaro ini kan bagi dividen pertengahannya kan biasanya itu Januari sama bulan Mei, dan sekarang sudah Aprilnya sudah mau habis, nextnya udah Mei seperti itu. Oke, kita bahas Adaro, kita hapus lagi aja ya. Dimana sebelumnya dia turun nih sampai di 27 dan turun sekali lagi sampai 26. Itu plan swing dari CCS masih berjalan karena dia belum closing di bawah 2600, dan ya terakhir dia rebound sampai 3090. Satu hal yang menarik, ketika di sini dia belum ada divergen ya. Harga ke bawah, indikator ke bawah, harga ke bawah lagi, indikator ke bawah lagi, hari A. Dan ketika penurunan yang di sini, ini harga ke bawah, indikatornya mulai ke atas, artinya sudah mulai tidak dukung market dan sudah muncul bullish divergence. Adaro berhasil breakout juga dari downtrend line-nya. Nih ya, di sini dia downtrend line berhasil break dan berhasil membentuk same high. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan dia turun sampai 2600 pun itu tidak jelek. Kenapa? Karena ya artinya Adaro pengen masuk structure sideways. Same high, same low, same high, same low, same high, same low kalau dia mau sideways. Tapi kalau misalkan dia mau higher low, artinya dia tidak turun sampai 2600. Dan ini adalah beberapa support dari Adaro, mulai dari 2850, 28 baru 2700. Dan ternyata Adaro cukup rebound dari 2850 dan rebound sangat kuat, naik hampir 5% dengan candle yang bagus dan volumenya pun juga sangat cakep, ditambah akumulasinya juga tidak kaleng-kaleng. Nah, another view, Adaro bisa juga dia membentuk sebuah downtrend, bukan downtrend ya. Dia membentuk sebuah continuation bullish flag dengan target kenaikan itu ada di sini. Sekitar area 3435, dan saya sangat setuju kalau misalkan Adaro ke sana karena ya so far so good, semuanya mendukung baik dari fundamental maupun katalis dan juga price actionnya. Nah, PR saat ini satu hal aja, Adaro butuh breakout 3120 untuk mulai structure uptrend di view yang lebih besar. Sebelumnya dia memang sempat higher low higher high ya. Cuman dia lagi-lagi lower low. Di sini kan dia kalau kita lihat ada same low, higher high, higher low, higher high, tapi ternyata di structure yang lebih besar dia masih lower high, lower low seperti itu. Nah, kalau sekarang udah structure yang lebih besar, dia sudah punya higher low. Kalau misalkan dikasih higher high, breakout dari 3120, Adaro sudah valid untuk swingnya. Jadi barang yang beli di bawah bisa tinggal hold aja
seperti itu. Target terdekat saya rasa tadi ya itu sekitar 31 berapa tadi saya lupa. Nah, kita juga bisa tarik aja dari sini. Ini ada downtrend line. Terus kita tarik area dari sini untuk cari area pullbacknya dia sampai 26. Ini 3730. Nah, dan ini adalah beberapa target dari si Adaro 3250 sampai 3450 untuk saat ini. Seperti itu. Di sini juga sama. Kalau misalnya kita tarik atas ke bawah sekitar 324 sampai 33 3450 seperti itu. Upside-nya pun juga masih bagus ya. Dari harga sekarang masih ada sekitar 8%. Risknya 5%, ya kurang bagus untuk trade sih memang. Tapi kalau udah punya barang masih so good untuk di hold lagi. Target terdekat 3250, nextnya 3450, baru habis 3730. Tinggal bisa sampai mana kita pantau aja, yang penting selalu batasi resiko. Untuk support saya rasa masih di area 2850 tadi, jadi memang cukup jauh. Dan kalau kita lihat dalamnya, kemarin juga Selasa itu terjadi big akumulasi. Sangat cakep price action maupun akumulasinya akhir-akhir ini mulai melandai, yang sebelumnya dia distribusi terus mulai melandai bahkan mulai surplus, jadi ada indikasi yang bagus dari transaksi si Adaro. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Adaro kita lanjutkan, kita masih yang dibeli asing. ITMG belum main saya bahas. Film berhasil breakout juga ini. Gila banget. Bottom di 700 ya kemarin. Sekarang udah di 2000. Ya itulah. Karena memang dia naik turunnya kayak gitu. Udah kena area koreksinya. PTPA belum pengen saya bahas. Medco masih on track. Era Goto itu juga masih on track ya, sudah kita bahas. Selama dia nggak jebol 89 memang arahnya ke atas. Saya pengen bahas Era aja yang spreadnya lumayan 3% koreksinya, even dibeli oleh asing. Karena kemarin saya juga sempat bahas Era, tapi sepertinya ada revisi view ya, atau viewnya berubah. Saya bahas Era tuh di sini, konten tanggal 10 April kalau teman-teman ingat. Waktu itu kita pakai setup continuation penan ya. Memang ini 50-50 dan ternyata market berkata lain, Eranya jebol ke bawah tanggal 11 April. Dan sampai sekarang Era turun 3,92%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar seperti itu. Sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana Era ini dia saham downtrend. Dia punya beberapa parabolik ya downtrendnya. Sudah ada yang berhasil di break, tapi satunya masih belum di break. Area ini sekitar 560 itu adalah area pullback kalau nggak salah ya. Area pullback dari Era sekitar 0,618 sampai 0,786, ditambah juga dengan area downtrend line. Dan kemarin saya kira bakalan breakout, dia membentuk higher low higher high, tapi ternyata market berkata lain. Ternyata dia malah membentuk same high maupun lower high, dan sekarang dia bakalan uji low itu di area sekitar 460. Kalau kita lihat pun juga Era sudah berhasil breakout structure ya, dia jebol dari 500 nih. Sepertinya juga bisa aja apapun lah ini, ketika dia jebol 500 kurang bagus, dan sekarang sudah closing di 490. Nah, untuk sekarang belum ada setup entry. Kalau punya barang jangan lupa jaga TS, karena saya rasa Era sekarang akan menguji area 460. Dan kalau dia jebol yang 460 baru bakalan sangat jelek, karena dia bakalan reversal. Dia mempunyai sebuah lower high dan juga lower low. Kalau sampai jebol dari 460, targetnya kembali ke awal sekitar 380. Seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan aja sekitar area 460. Selama nggak jebol tuh oke, tapi kalau jebol ya berarti naiknya sudah selesai. Worst case scenario ini adalah swing high untuk swing low lebih dalam lagi. Jadi perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya sebenarnya transaksinya bagus, cuman price actionnya kurang oke, dan saya lebih prefer ikuti price action juga. Jadi ikuti area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Era kita lanjutkan. Dika udah cakep itu. Kemarin saya kayaknya janji ya mau bikin saham-saham konstruksi. Mungkin nanti habis lebaran aja, hari Senin lah saya coba bikin nanti untuk saham-saham konstruksi. Kita masuk ke yang merah-merah aja untuk kemarin Selasa ya. Siapa tahu ada yang menarik untuk kita bahas. Masih dominasi oleh saham-saham small cap, karena market sebenarnya kemarin Selasa itu bagus. MDK masih oke, tidak jebol dari 4000. Sudah saya bahas dari beberapa waktu lalu ya, hari kemarin kalau nggak salah. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. MBMA saham IPO. Auto happy cuan. Kalau misalkan teman-teman ada mengeksekusi auto ya, kemarin sudah kita bahas auto. Kalau teman-teman cari viewnya auto, tinggal cek video 2-3 hari yang lalu aja. Itu masih on track dan masih berjalan sesuai targetnya juga, dan juga happy cuan. Dharma pun juga masih on track, baik plan di grup maupun di YouTube. Itu kemarin soalnya sempat saya bahas juga.
Tins itu juga cakep sih kalau menurut saya. Imas belum pengen saya bahas. Doit itu juga cakep, ya batu bara cakep semua ya. Saya kayaknya pengen bahas Indi sama Tins aja. Yang lama nggak kita bahas ya. Indi ini juga batu bara, jadi sebenarnya simpelnya ya udah sektornya baru cakep gitu aja. Tapi nggak apa, kita bahas price actionnya. Kalau nggak salah banyak juga yang pegang. Oke. Indi kemarin Selasa naik 4,87%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Cuman by price action dia sudah mulai masuk area pullback. Apakah setelah kena area pullback bakal langsung putar balik mas? Ya nggak pasti juga. Bisa aja dia breakout loh. Kayak film itu kena area pullback, saya sudah TP, ternyata masih lanjut lagi. Ya nggak rezeki ya. Cuman ya memang area pullback ini adalah salah satu setup kalau memang dia mau pullback reversal seperti itu. Terakhir Indi koreksi, dia turun sampai 2000, di sana dia bottom dan ternyata 2000 itu juga area yang krusial untuk India. Sebelumnya dia juga sempat reversal di sana, ascending atau apalah itu, tambah supportnya juga di 2000 dan setelah itu dia rebound. Reboundnya kuat kalau menurut saya karena dia sampai nggak pakai higher low ya, naik terus satu swing high sampai 0,618 dan ini yang perlu diantisipasi karena dia belum ada higher low. Takutnya setelah katalis selesai dia bikin higher low besar lalu habis itu higher high ya. Itu bagus. Kalau nasib jelek ya ternyata ini lower high untuk dia lower low, artinya setup pullbacknya berhasil. Dan sekarang jelas ini sudah bukan area yang bagus untuk Indi kalau baru mau entry karena dia sudah mulai masuk area pullback 28 sampai 3000 seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, lebih baik wait and see dulu aja. Tunggu dia breakout lalu retracement. Kalau nggak, tunggu dia retracement dulu. Kalau ini teman-teman belum punya barang. Tapi kalau teman-teman sudah punya barang, tinggal pasang trailing stop. Dan sebenarnya belum muncul di daily, tinggal pasang TS. Yang penting cuannya terjaga aja. Atau mungkin bisa TP sebagian, itu kembali ke masing-masing. Yang jelas, satu hal yang pengen saya mention, ini Indi sudah mulai masuk area kuatnya. Jadi ya jangan lupa jaga TS aja. Kalau untuk dividen, Indi juga bagi dividen, tapi dia bulan Agustus ya. Tahun-tahun sebelumnya nggak bagi dividen. Terakhir tahun 2020 sebelum batu bara jelek dan habis itu batu bara bagus lagi di tahun 2022 itu Agustus. Entah dia mau bagi kapan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, masih cukup lama juga. Jadi ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya tidak terlihat akumulasi yang cukup masif. Jadi pure price action aja ya, tinggal batasi resiko. Itu untuk Indi. Terakhir kita bahas Tins yang kalau menurut saya sudah cakep. Tins ini ada indikasi bagus ya. Sempat kita bahas juga sebelumnya. Oke, hari ini kemarin Selasa Tins naik 3,5%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus, besar dan membesar. Sebelum kita bahas view kecil Tins, kita bahas view besar dulu, dimana pernah kita bahas ya. Tins ini dia sedang swing low terakhir kemarin. Memang saya harap dia turun sampai 0,618 atau 0,5 kayak di 885. Cuman ternyata kemarin dia bottom di sekitar 990, lalu akhirnya dia berhasil rebound membentuk sebuah higher low. Satu hal yang menarik, pagi-pagi dia gap up dan kalau menurut saya sudah breakout dari bullish flag ya di sini. Downtrendnya dia sudah tinggal break high doang, yaitu area 1060. Yang mana kalau dia break 1060 itu bakalan cakep. Sebelum kita pakai view besar, kita pakai view kecil dulu karena belum breakout semua ya. Yang sini pun dia juga belum break. Jadi kita tarik Fibonacci-nya dari yang di sini. Ini pakai view paling kecil 1215 sampai low-nya di 935. Dan ini adalah beberapa resist dari si Tins ya. Terdekat tuh 1060 sampai 1065 dan kalau menurut saya ini krusial karena kalau dia berhasil break yang 1065 1060 dia bakal punya structure higher low higher high. Target terdekat ada di sini, ini 1150 sampai 1100 which is area pullback dan juga neckline sebelumnya. Tapi kalau berhasil lewat ada di 1215 baru 1340. Nasib baik kalau dia swing high, dia bisa aja naik sampai sini sekitar 1600-an ya. Karena ini dia habis swing low, swing high, swing low. Nah, ini dia mau swing high. Nanti kalau swing high berarti tarikan Fibo-nya dari yang sini. Pas di area 1500 sampai 1700. Kalau dia mau swing high pada structure besarnya seperti itu. Kalau sekarang kita pakai view kecil dulu aja karena kalau mau pakai view besar butuh banyak konfirmasi. Untuk support saat ini Tins berada di area masih cukup dekat dari support ya, 1020 sampai area 975. Itu saya rasa Tins masih support dan selama nggak jebol 975 harusnya Tins masih oke, arahnya potensi ke atas seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya mulai bertengger di atas EMA 20, ini bisa dijadikan patokan juga ya.
dan mulai terjadi akumulasi setelah konsisten distribusi. Memang belum terlihat adanya konsistensi akumulasi ya, cuman setidaknya sudah tidak distribusi, mulai melandai lah seperti itu. Indikasi yang bagus untuk reversal awal. Oke, yang penting sama batasi resiko aja. Seperti itu untuk konten kemarin Selasa, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semua yang merayakan. Dan kalau untuk mohon maafnya untuk semua ya, kalau misalkan saya ada salah mohon dimaafkan. Dan juga buat yang pengen gabung grup Telegram Cuan Saham, stay tune, konten besok Minggu bakal saya post pendaftarannya. Dan ya, support terus channel Cuan Saham dengan like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat kolektor saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.